Kisah ini berawal di sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Hiduplah seorang anak berusia 6 tahun yang bernama Asya. Asya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Keluarganya hidup sederhana sebagai petani. Ayahnya, Pak Ali, sehari-hari bekerja di sawah. Sementara ibunya, Bu Maria, mengurus rumah tangga. Meski hidup mereka serba pas-pasan, keluarga kecil ini selalu terlihat bahagia. Asya adalah anak yang pintar, ceria, dan suka membantu ibunya meski usianya masih belia. Namun kehidupan itu mulai berubah ketika suatu pagi, Bu Maria mulai menyadari hal yang ganjil pada Asya. Perut kecilnya terlihat sedikit membuncit. Awalnya, Bu Maria mengira bahwa Asya hanya kekenyangan setelah makan malam. Namun, hari demi hari perut Asya semakin membesar. Anehnya, tubuhnya tetap kecil dan kurus, sehingga tubuhnya tampak tidak proporsional seperti seseorang yang sedang hamil. "Bu, kok perut Asya seperti balon ya?" kata Asya suatu hari sambil memegang perutnya. Bu Maria mencoba menenangkannya, tetapi dalam hati ia merasa khawatir. Ia bercerita pada Pak Ali, dan mereka sepakat membawa Asya ke puskesmas desa. Di puskesmas desa, dokter hanya memberikan penjelasan seadanya. "Mungkin ini hanya masalah pencernaan, Bu. Coba berikan obat cacing. Mungkin ini akibat cacingan." Bu Maria mengikuti saran dokter memberikan obat cacing pada Asya. Namun setelah seminggu kemudian, perut Asya tidak kunjung mengecil. Malah, semakin hari, perutnya tampak semakin besar, membuat anak-anak di desa mulai membicarakan Asya. Kok Asya kayak orang hamil ya?" celetuk seorang teman bermainnya. Asya hanya bisa diam menunduk malu. Ia mulai enggan bermain di luar rumah. Melihat kondisi putrinya yang semakin buruk, Pak Ali memutuskan membawa Asya ke rumah sakit di kota. Itu adalah perjalanan yang melelahkan dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Tetapi, Pak Ali dan Bu Maryam mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putri mereka. Setibanya di rumah sakit, Asya menjalani serangkaian pemeriksaan. Hasilnya membuat keluarga itu terkejut sekaligus bingung. Dokter mengatakan bahwa Asya mengidap penyakit langka bernama hepatoblastoma, yaitu tumor hati yang biasanya menyerang anak-anak. Tumor itulah yang menyebabkan perut Asya membesar seperti orang hamil. "Ini kondisi yang serius," kata dokter dengan raut wajah penuh keprihatinan. "Kita harus segera melakukan pengobatan intensif." Mendengar itu, Bu Maryam tidak kuasa menahan tangis. Ia memeluk Asya erat-erat. Pak Ali, meski hatinya hancur, berusaha tetap tegar, namun mereka menghadapi masalah. Biaya pengobatan. Angka yang disebutkan dokter terlalu tinggi untuk mereka yang hidup pas-pasan. Meski demikian, Pak Ali tidak mau menyerah. Ia mulai menjual satu persatu barang berharga miliknya, termasuk sepeda motor yang biasa ia gunakan untuk ke sawah. Sementara itu, Asya mulai menjalani pengobatan. Dokter menyarankan kemoterapi sebagai langkah awal. Setiap kali kemoterapi, tubuh kecil Asya terlihat semakin lemah. Rambutnya mulai rontok, dan ia sering mengeluh pusing. Namun Asya tetap mencoba tersenyum. "Ayah, nanti kalau Asya sembuh, kita makan es krim ya," katanya suatu hari. Mendengar itu, Pak Ali hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Kabar tentang kondisi Asya mulai menyebar di desa mereka. Tetangga-tetangga yang iba mulai menggalang dana untuk membantu keluarga Asya. Mereka membuat kotak sumbangan sederhana dan meminta bantuan dari siapa saja yang mau membantu. Bahkan kepala desa mengajukan proposal untuk ke dinas kesehatan setempat. Dukungan itu sedikit demi sedikit membantu meringankan beban keluarga Asya. Setelah berbulan-bulan menjalani pengobatan, kondisi Asya mulai menunjukkan perubahan. Perutnya perlahan mengecil dan ia kembali bersemangat bermain, namun perjuangan belum selesai. Dokter mengatakan bahwa Asya membutuhkan operasi untuk mengangkat tumor yang masih tersisa. Operasi itu sangat beresiko, tetapi itu adalah satu-satunya harapan bagi Asya untuk benar-benar sembuh. Hari operasi tiba.
Pak Ali dan Ibu Maria berdoa tanpa henti di ruang tunggu. Operasi berlangsung selama 5 jam yang terasa seperti seabad bagi mereka. Akhirnya dokter keluar dengan senyum di wajahnya. Operasinya berjalan lancar. Kata dokter, Asia masih perlu waktu untuk pulih, tetapi ia punya peluang besar untuk sembuh total. Kabar baik itu menjadi cahaya harapan bagi keluarga kecil itu. Meski perjalanan mereka belum selesai, mereka merasa bersyukur karena Asia bisa kembali tersenyum. Kini perut Asia tidak lagi membuncit seperti dulu. Ia kembali menjadi anak yang ceria, meski bekas luka operasi di perutnya akan selalu menjadi pengingat tentang perjuangan panjang yang telah ia lalui. Beberapa bulan setelah operasi, keluarga Pak Ali mulai merasakan kelegaan. Perut Asia yang dulu membuncit kini kembali normal, dan ia terlihat lebih sehat. Rambutnya yang sempat rontok karena kemoterapi mulai tumbuh, dan tawa khas anak-anak itu perlahan mengisi rumah mereka. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Bu Mariam sedang memandikan Asia, ia merasa ada yang aneh. Perut Asia terlihat sedikit membesar lagi. Awalnya ia mencoba menyangkal pikirannya sendiri, menganggap itu mungkin hanya efek samping dari operasi atau pola makan Asia. Namun kekhawatirannya semakin menjadi-jadi ketika seminggu kemudian perut Asia kembali membuncit bahkan lebih besar dari sebelumnya. "Ayah, ini kenapa lagi ya?" tanya Bu Mariam dengan suara gemetar sambil memegang perut Asia yang semakin lama semakin membesar. Pak Ali hanya bisa diam, menundukkan kepala, berusaha menenangkan istrinya meski hatinya dipenuhi kecemasan yang sama. Asia yang masih polos tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya. "Bu, perut Asia nanti sembuh lagi kan? Kata kita ke dokter kayak kemarin aja," katanya sambil tersenyum. Namun di balik senyuman itu, tubuh kecilnya mulai lemah. Ia sering mengeluh lelah, sulit makan, dan kadang-kadang mengalami demam tinggi. Pak Ali kembali membawa Asia ke rumah sakit di kota. Dokter yang menangani Asia tampak bingung melihat kondisinya. "Kami harus melakukan pemeriksaan lanjut, Pak," ujar dokter. Tes darah, CT scan, dan berbagai pemeriksaan lain dilakukan, tetapi hasilnya mengejutkan. Tumor yang sebelumnya berhasil diangkat ternyata tumbuh kembali, dan kali ini lebih agresif. Dokter menyebutkan kemungkinan tumor itu telah menyebar ke organ lain di tubuh Asia. "Ini kasus yang sangat jarang terjadi," kata dokter dengan raut wajah serius. "Kami akan mencoba semua upaya yang bisa dilakukan, tetapi kondisinya cukup kompleks." Kata-kata dokter itu terasa seperti petir di siang bolong bagi Pak Ali dan Bu Mariam. Mereka sudah menjual hampir semua harta benda yang mereka miliki untuk pengobatan sebelumnya, dan kini harus menerima kenyataan bahwa perjuangan belum selesai. Namun mereka tidak menyerah. Dengan bantuan kepala desa dan tetangga-tetangga yang peduli, keluarga itu kembali menggalang dana. Kali ini, cerita tentang Asia bahkan menyebar ke media lokal. Beberapa pihak mulai memberikan donasi, termasuk dari orang-orang yang tidak mereka kenal. Dukungan itu memberi mereka harapan masa kecil. Dokter memutuskan untuk memulai kemoterapi ulang dengan obat yang lebih kuat. Asia kembali melewati hari-hari yang berat di rumah sakit. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan ia sering merasa kesakitan. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, semangatnya. "Ayah, nanti kalau Asia sembuh, kita bisa naik kapal ke laut ya. Asia pengen lihat ikan besar," katanya dengan suara pelan. Suatu hari Pak Ali hanya bisa mengangguk sambil memeluk putrinya erat-erat. Dalam hatinya, ia berdoa agar Tuhan memberi keajaiban untuk anak kecil yang begitu tabah ini. Namun perjuangan melawan penyakit ini tidak mudah. Dokter hanya memberikan yang lebih mengejutkan. Tumor yang tumbuh kembali ini kemungkinan adalah jenis tumor yang berbeda dari sebelumnya. "Kami mencurigai ada faktor genetik yang membuat tubuh Asia menjadi seperti ini." Ia menyarankan keluarga untuk membawa Asia ke rumah sakit besar di ibu kota, tempat peralatan dan teknologi medis lebih canggih. Perjalanan ke Jakarta menjadi tantangan besar bagi keluarga sederhana ini. Mereka harus meninggalkan rumah, sawah, dan semua yang mereka kenal demi mencari harapan baru. Setibanya di sana, Asia menjalani pemeriksaan yang lebih mendalam. Dokter di sana menemukan bahwa tumor yang menyerang Asia bukan hanya tumor hati, tetapi juga mulai menyebar melimpah ke organ sekitarnya. "Ini situasi yang sangat jarang terjadi," kata dokter spesialis opnologi di rumah sakit tersebut.
Kami mempunyai metode yang baru yang dapat membantu. Metode yang disebutkan dokter itu adalah pengobatan eksperimental yang belum sepenuhnya teruji di Indonesia. Pak Ali dan Bu Maryam bingung. Mereka tidak tahu harus membuat keputusan apa. Pengobatan ini menawarkan harapan, tetapi resikonya sangat tinggi. Bagaimana kalau kita coba, Pak, demi Asya, kata Bu Maryam dengan mata berkaca-kaca. Pak Ali mengangguk meski dalam hatinya ia dihantui oleh ketakutan akan kehilangan putrinya. Pengobatan eksperimental itu dimulai. Prosesnya panjang dan menyakitkan, tetapi Asya tetap bertahan. Dalam momen-momen sulit itu, ia tetap menunjukkan senyum kecilnya. Bu, Asya mau sembuh. Kalau sembuh, kita makan ikan bakar ya, katanya. Minggu demi minggu berlalu. Dalam kondisi Asya tidak menentu. Kadang ia terlihat lelah baik, tapi di hari lain ia kembali melemah. Hingga suatu malam, Asya tiba-tiba mengalami kesulitan bernafas. Dokter segera dipanggil dan ia dilarikan ke ICU. Pak Hasan, Pak Ali dan Bu Maryam menunggu di luar ruangan. Asya anak yang kuat, tolong selamatkan dia Tuhan, bisik Bu Maryam sambil menggenggam tangan suaminya. Malam itu, waktu seolah berhenti bagi Pak Ali dan Bu Maryam. Di balik kaca ICU, mereka hanya bisa memandang Asya yang terbaring lemah dengan alat bantu nafas yang melekat di wajahnya. Mesin-mesin medis berbunyi, seakan menjadi latar yang suram untuk harapan kecil mereka. Dokter belum keluar dari ruangan, sementara Bu Maryam terus menggenggam tangan suaminya, berisik dalam doa yang tak pernah putus. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, dokter hanya keluar. Ia tampak lelah, tetapi ada nada serius dalam suaranya. Asya stabil untuk saat ini, tapi kondisinya masih kritis. Kami menemukan cairan dalam rongga perutnya yang menekan organ-organ vital. Cairan itu harus segera dikeluarkan. Tetapi kami perlu persetujuan untuk prosedur lanjutan ini. Pak Ali mengangguk tanpa ragu. Lakukan apapun, Dok. Selamatkan anak kami. Prosedur tersebut dilakukan malam itu juga. Namun masalah yang lebih besar mulai muncul. Setelah cairan berhasil dikeluarkan, dokter menyampaikan hal yang sangat terkejut. Tumor di tubuh Asya ternyata sudah menyebar lebih cepat dari diperkirakan. Penyebarannya kini sampai ke paru-paru dan usus. Di ini kondisi yang sangat langka dan agresif, kata dokter dengan wajah penuh keprihatinan. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi yang harus jujur peluang Aisyah untuk sembuh semakin kecil. Mendengar itu, Bu Maryam langsung terduduk lemas. Dok, tolong jangan bilang begitu. Dia anak kami satu-satunya yang masih kecil. Kami mohon, Dok, lakukan apa yang bisa menyelamatkannya. Tangisnya pecah di lorong rumah sakit. Pak Ali mencoba tetap tegar, meski ia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Namun perjuangan belum selesai. Dokter menawarkan satu-satunya pilihan yang tersisa, pengobatan paliatif yang mengurangi rasa sakit dan memperpanjang waktu yang tersisa. Kita mencoba terapi untuk memperlambat penyebaran tumor, tapi hasilnya tidak bisa dijamin, jelas dokter. Pak Ali dan Bu Maryam menghadapi dilema besar. Mereka ingin terus berjuang demi Asya, tetapi mereka juga tahu bahwa biaya pengobatan semakin sulit mereka tanggung. Tabungan mereka sudah habis. Sawah sudah dijual, bahkan bantuan dari desa pun mulai menipis. Kini mereka harus memutuskan, apakah harus melanjutkan pengobatan atau membawanya pulang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Di tengah kebingungan itu, Asya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Meski tubuhnya lemah, ia membuka mata dan tersenyum kecil ke arah ibunya. Bu, jangan nangis. Asya nggak apa-apa. Asya kan kuat, katanya dengan suara pelan. Kata-kata itu membuat Bu Maryam kembali tegar. Kita lanjutkan pengobatan, Pak, kata Bu Maryam kepada suaminya. Pak Ali mengangguk. Meski dalam hatinya, ia tahu tantangan yang mereka hadapi tidak hanya soal penyakit, tetapi juga biaya yang terus membengkak. Masalah keuangan yang belit keputusan itu membawa keluarga mereka pada perjuangan baru yang lebih berat. Biaya rumah sakit yang mencapai angka yang tidak terjangkau lagi. Bahkan rumah mereka di desa terancam dijual untuk menutupi pengeluaran Pak Ali yang biasanya bekerja keras di sawah. Kini menghabiskan hari-harinya di lorong rumah sakit, meminjam uang dari sana ke sini.
Kami akan membayar asal anak kami sembuh, katanya kepada seseorang yang ia pinjam uangnya. Namun pinjaman itu tak kunjung datang. Bahkan, beberapa orang memandang mereka dengan iba bercampur sinis, menganggap mereka hanya menambah utang yang tidak mungkin terbayar. Sementara itu, kondisi Asia terus naik turun. Setiap hari adalah pertarungan baru. Ia kembali menjalani kemoterapi, tetapi tubuh kecilnya semakin sulit menerima efek sampingnya. Rambutnya kembali rontok, kulitnya mulai menguning, dan ia seringkali muntah darah. Namun Asia tetap berusaha tersenyum. "Bu, nanti kalau Asia sembuh, kita pulang ke kampung ya. Asia kangen main di sawah," katanya. Perkataan itu seperti pisau yang menghajam hati Bu Maryam. Kabar baik yang membawa harapan di tengah keterpurukan mereka. Datang kabar tak terduga. Sebuah organisasi sosial yang mendengar cerita Asia dari media lokal menawarkan bantuan. Mereka bersedia menanggung sebagian besar biaya pengobatan Asia, termasuk pengobatan tambahan di luar negeri jika diperlukan. Kabar itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan yang menyesakan. Namun bantuan ini juga datang dengan tantangan baru. Untuk bisa menerima pengobatan lanjutan, Asia harus dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar di luar negeri. Proses administrasi, visa, dan perjalanan menjadi beban tambahan bagi Pak Ali dan Bu Maryam. Tetapi mereka tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Asia, Pak. "Kita harus coba," kata Bu Maryam dengan tekad bulat. "Ini untuk Asia. Kita bisa mulai dari nol lagi nanti, asalkan dia sembuh." Dengan bantuan organisasi tersebut, Asia akhirnya diterbangkan ke sebuah rumah sakit spesialis di Singapura. Di sana, ia menjalani perawatan dengan teknologi yang lebih canggih. Meski dokter masih mengingatkan bahwa peluangnya sangat kecil, ujian yang tidak pernah usai di Singapura, Asia menjalani terapi lanjutan yang sangat intensif. Setiap prosedur adalah pertarungan, hidup dan mati. Tubuh kecilnya seringkali terlalu lemah untuk menahan rasa sakit. Tetapi Asia tidak pernah menyerah, Bu. Asia masih mau sembuh. Asia masih mau lihat raut wajah ayah dan ibu. Namun tubuh manusia memiliki batas meski Asia terus berjuang. Kondisinya semakin memburuk. Dokter akhirnya memanggil Pak Ali dan Bu Maryam untuk bicara empat mata. "Kami sudah mencoba yang terbaik," kata dokter dengan suara berat. "Tapi tubuh Asia tidak lagi merespon pengobatan. Saya sarankan kalian menghabiskan waktu yang tersisa bersama dia." Kabar itu menghancurkan hati Pak Ali dan Bu Maryam. Namun, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka memutuskan membawa Asia pulang ke Indonesia. Di desa kecil tempat ia dilahirkan, di sana mereka bertekad memberikan kebahagiaan terakhir bagi putri kecil mereka. Apakah Asia mampu bertahan lebih lama? Ataukah ini menjadi akhir perjuangannya? Di tengah semua ujian ini, cinta dan doa keluarga kecil itu tetap menjadi kekuatan terbesar yang mereka miliki. Langit pagi di desa kecil itu terlihat ceria ketika Asia akhirnya kembali ke rumahnya. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia tampak bahagia bisa pulang desa yang ia rindukan, menyambutnya dengan keheningan seolah semua penduduk tahu bahwa ini adalah babak terakhir dari perjuangan panjang Asia melawan penyakitnya. Bu Maryam membersihkan kamar kecil Asia dan menghiasi seluruh ruangannya dengan kain yang penuh warna. Ia ingin putrinya merasa nyaman. Sementara itu, Pak Ali sibuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhan Asia selama di rumah. Para tetangga membantu sebisa mungkin, mulai dari mengirimkan makanan hingga menemani mereka. Hari-hari di desa terasa damai, tetapi waktu seolah menjadi musuh bagi keluarga kecil itu. Tubuh Asia semakin lemah. Ia sering menghabiskan waktu hanya berbaring di ranjang kecilnya, memandang jendela yang mengarah ke sawah ayah. "Di luar ada apa? Banyak suara burung," tanya Asia suatu pagi. Pak Ali tersenyum lalu menggendongnya ke beranda. Di sana, Asia melihat hamparan sawah hijau yang ia rindukan selama ini. Burung-burung kecil berterbangan di atasnya, menciptakan pemandangan yang indah. "Itu burung pipit, Nak. Mereka lagi cari makan," jawab Pak Ali lembut. "Asia mau main di sana, Ayah." "Tetapi Asia capek," kata Asia sambil menyadari kepalanya di dada ayahnya. Mendengar itu, Pak Ali tidak kuasa menahan air mata. Ia tahu
Putrinya yang dulu pernah semangat, kini hanya bisa bermimpi untuk berlari di tengah sawah. Semangat hidup yang masih ada meski tubuhnya lemah. Asya tetap menunjukkan semangat hidup. Ia sering meminta ibunya menceritakan kisah-kisah dari masa kecilnya. "Bu, dulu waktu kecil, ibu suka main apa?" tanyanya suatu hari. Bu Maryam tersenyum. "Dulu ibu suka main lompat tali sama teman-teman. Kalau menang, rasanya senang sekali." Asya tertawa kecil. "Asya juga mau main lompat tali, Bu. Kalau nanti sudah kuat." Bu Maryam hanya bisa tersenyum, menyembunyikan kesedihannya. Ia tahu waktu mungkin tidak akan datang, namun ia tidak ingin menunjukkan keputusasaan di depan putrinya. Setiap hari, ia berusaha memberikan kebahagiaan kecil untuk Asya, meski hanya satu cerita dan yang ia nyanyikan di dalam sebuah lagu. Seminggu setelah kepulangan Asya, kondisinya tiba-tiba memburuk. Ia mulai sering mengalami sesak nafas dan demam tinggi. Perutnya kembali membesar, dan rasa sakit yang ia rasakan semakin tidak tertahankan. "Bu, sakit sekali," keluh Asya sambil memegang perutnya. Bu Maryam langsung memanggil Pak Ali yang segera mencari tabib desa untuk memberikan pertolongan sementara. Namun, tabib hanya bisa memberikan ramuan sederhana untuk meredakan rasa sakit Asya. "Kondisinya sudah sangat lemah. Kalian harus bersiap-siap," kata tabib itu dengan nada penuh simpati. Kata-kata itu seperti menghancurkan harapan terakhir Pak Ali dan Bu Maryam. Namun, mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Asya. Tetangga-tetangga juga ikut membantu. Ada yang membawa makanan, ada yang menghibur dengan doa bersama. Keinginan terakhir Asya pada suatu sore, Asya memanggil ayah dan ibunya. Dengan suara yang lemah, ia berkata, "Ayah, Ibu, kalau Asya sudah tidak sakit lagi, Asya mau main di laut sama ayah dan ibu. Tapi kalau Asya nggak bisa, Asya tetap senang karena ayah dan ibu selalu ada di samping Asya." Bu Maryam menangis dan sambil memeluk putrinya. Kata-kata Asya menjadi pengingat bagi mereka bahwa meski dengan cobaan, cinta dan kebersamaan adalah hal yang paling berharga. Pagi yang hening keesokannya, ketika matahari baru saja muncul, Asya tertidur dengan Bu Maria yang menyadari duduk di sampingnya, menyadari bahwa nafas Asya semakin pelan. Ia memanggil Pak Ali dan mereka duduk di samping putrinya, memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. "Asya, ibu di sini, ayah juga di sini," bisik Bu Maryam dengan suara lembut. Asya membuka matanya perlahan dan tersenyum kecil. "Terima kasih ayah, ibu." Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum ia menutup mata untuk selamanya. Hari itu, desa kecil mereka dipenuhi oleh tangis dan doa. Asya telah berjuang begitu lama, akhirnya pergi dengan damai. Meski kepergiannya meninggalkan luka yang mendalam, keluarga kecil itu tahu bahwa Asya telah memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Tentang keteguhan, cinta, dan harapan beberapa bulan setelah kepergian Asya, Pak Hasan, Pak Ali, dan Bu Maryam kembali membangun rumah. Pak Ali dan Bu Maryam membangun sebuah taman kecil di samping rumah mereka, tempat Asya dulu suka bermain. Mereka menanam bunga-bunga yang berwarna cerah, seperti keceriaan Asya semasa hidupnya. Setiap pagi, Bu Maryam duduk di taman itu sambil mengenang putrinya. Ia tahu bahwa Asya tidak benar-benar pergi. Semangatnya akan selalu hidup di dalam hati mereka, mengingatkan bahwa meski hidup penuh dengan cobaan, cinta adalah kekuatan yang tak pernah pudar. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga banyak pelajaran yang dapat diambil di dalamnya.